Negeri ini tanahnya subur. Ingat ya nak ya, perempuan itu ibaratnya pakaian. Anda tidak bisa menangkap begitu saja Pak kesalahan Kiai. Yang juga. Sungguh keliru kalau sampai Jepang memusuhi pesantren. Mereka nggak mengira kalau pesantren desa seperti Tebu Ireng ini punya pengikut cukup banyak. Soal akidah itu tidak bisa diganggu gugat. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Banteng Indonesia masih mempunyai darah merah. Tidak akan kita pernah mau minta kepada siapapun juga. Allahu Akbar! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Para pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada melalui channel Sanggar Cipta Alam. Untuk session pada malam hari ini saya bersama kru rombongan Pesanggrahan Keramat dan Sanggar Cipta Alam akan silaturahim kemana? Ya kan? Kita ada rencana ke makam Ki Ageng Basaria. Alhamdulillah. Termasuk salah satu raja di Telata Madiun. Telata Madiun Di era tahun 1740. Alhamdulillah. Ya, semoga silaturahim pada malam hari ini membawa wacana, membawa guna dan manfaat Bersama tim tim Jejak TKB. Jejak TKB. Jangan kemana-mana, ikuti giat kami hanya di channel Sanggar Cipta Alam. Yes. Alhamdulillah, para pemirsa YouTuber dimanapun panjenengan semuanya berada melalui channel Sanggar Cipta Alam. Syukurillah kita sudah berada di parkiran area makam beliaunya. Parkirannya luar biasa sekali. Hawa mistiknya berasa sekali mulai kita di luaran. Subhanallah. Mari para pemirsa, panjenengan semuanya saya ajak sowan masuk ke dalam. Ilahi antal maksud Allah ma yakhadil hajat wa usan ila syaibil wilayah wa usan ila syaibil qariyah. Ya Allah, hadir wa usan ila syaibil balad wa usan ila syaibil wilayah. Hadir. Al-Fatihah. Ya para pemirsa YouTuber, kita berkirim doa kepada para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepada durianya Ki Ageng Al-Basariyah. Assalamualaikum, Mbak. Nggih, jenengan paringan sama sinten, Mbak? Pak Hari. Asli warga sini nggih, Mbak? Mbak, saya mewakili teman-teman Gresik mohon informasi tentang beliaunya. Apa yang jenengan ketahui tentang makam beliaunya, Mbak? Mohon. Menika nggih napa masyaallah menika mulai dikasari, dari mantu dikasari, sampai mereka asal usul selama mereka pas malam kodar mereka atau menibur. Dan didirikan masjid tahun 1740. Asal usul beliaunya mungkin Mbah dari sejarah beliaunya dari wilayah mana? Ya mungkin ya dari Ponorogo mungkin pikiran. Beliaunya dari Ponorogo. Ya. Berarti kalau Ponorogo ada urusan apa sama Betoro Kateng terus sama Kudus. Iya. Mungkin seperti itu mungkin nggih. Iya. Kalau arahnya seperti itu. Iya. Nggih. Ini kebetulan pemirsa YouTuber saya bertemu langsung dengan terah generasi yang ke-7. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam. Nggih, perkenalkan di publik. Ya, nama saya Rohman Abdul Hamid. Nggih. Saya lahir di Kediri. Nggih. Bapak saya diberi nama Muhammad Tauhid Rosikin. Nah, beliau ini yang menunjukkan kepada anaknya, khususnya saya pribadi, bahwa
keluarga ini adalah keluarga dari keturunan Ki Ageng Basaria. Dari kemudian saya diajak sini, ditunjukkan silsilahnya. Alhamdulillah ternyata keluarga kami adalah keluarga besar dari Ki Ageng Basaria, yang konon beliau ini adalah seorang raja yang paling ditakuti di masa penjajahan Belanda. Jadi sekilas info dari orang tua saya ya masih seperti itu. Orang tua jenengan masih ada nggih? Alhamdulillah masih ada. sekarang masih Kira-kira usia sekitar 80-an. Berarti kalau di silsilah sejarah nasab jenengan dari beliaunya ada garis berapa keturunan? Dari orang tua saya turunan ke-6, dari saya sendiri ketemu turunan ke-7. Berarti nggih. 7 generasi. Ada informasi seperti ini. Beliaunya ini juga termasuk leluhurnya Gus Dur juga. Mungkin jangan bisa menjelaskan mungkin dari Bapak Juru Kunci. Ya, Gus Durnya dari putra almarhum itu Pondok Jombang tuh. Nggih, Pondok Jombang nggih. Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari. Pendiri NU di Jawa Timur. Nggih. Indonesia itu. Termasuk beliaunya ini leluhurnya. Ya. Alhamdulillah. Ya, termasuk menteri pertama kali Pak Ilyas itu dari sini juga. Dari sini juga. Masih presiden masih Pak Harto dulu. Berarti jika bakal leluhur beliaunya gen nasabnya luar biasa sekali. Berarti intinya beliaunya dulu itu seorang raja. Mungkin bisa ada yang dijelaskan dari nama beliaunya. Monggo, Kalau sampaikan. dari saya sendiri sih kurang mengetahui betul ya. Jadi yang lebih pahami sebetulnya malah bapak saya sendiri, yang beliau itu sangat paham mengenai silsilah. Ya, kebetulan malam hari ini nggak bisa hadir karena beliaunya banyak tamu, sehingga lain waktu bisa kita sambung, kita beri informasi yang lebih detail lagi. Ya, luar biasa. Ki Ageng, mohon informasi Ki Ageng dari sisi spiritual, energi mistiknya di sini seperti apa? Terima kasih. Ini baru saja setelah kita berkirim doa, tadi kita berkontak secara latiful jisim, artinya berkontak secara spiritual, bertemu dengan Eyang yaitu Ki Ageng Basaria. Beliau ini adalah salah satu murid atau santri dari ulama besar di tanah Jawa ini, yaitu Kiai Basari. Beliau ini adalah seorang umarok, juga seorang ulama, termasuk penyebar agama Islam di daerah Madiun dan sekitarnya. Beliau masih ada keturunan dari keraton, termasuk keraton Surakarta. Jadi beliau sangat besar jasanya. Kalau dilihat dari sisi spiritual, energi atau aura yang ada di sekitar sini, beliau ini seorang umarok, juga ulama yang sangat karismatik. Jadi terlihat dari energi-energi yang ada di sekitar sini ini, energinya penuh dengan energi ketenangan, kewibawaan, sehingga tidak heran jika para pejabat-pejabat baik sekelas dari gubernur, bupati atau yang lain di Indonesia ini banyak yang berziarah atau yang hadir di sini. Jadi karena apa? Semasa beliau memimpin Madiun, termasuk Ki Ageng Basaria ini, bisa dikatakan semuanya berjalan dengan baik. Bahkan Belanda pun segan di waktu di era penjajahan dulu karena karismatiknya dari beliau ini. Jadi harapan kami, karena apa, pada hakikatnya kita memandang dari sisi spiritual, secara jasmania mungkin beliau sudah wafat, tapi kita bicara sisi spiritual,
di alam semesta ini tidak ada yang musnah. Iya. Karena apa? Energi-energi atau aura yang ada di alam semesta ini sifatnya kekal. Itu hukum energi. Jadi sebetulnya alam semesta itu energi. Kalau kita mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada diri kita, termasuk kita sebagai manusia, ini adalah khalifatullah. Ini kita menggali potensi yang ada sehingga kita mampu berhubungan dengan di alam semesta, baik yang bersifat dohir ataupun yang bersifat sil. Ini jadi tadi sempat setelah saya kirim doa, saya berkomunikasi agak lama dengan beliaunya di Agung Basaria. Bahkan di sini juga Gus Dur, Presiden RI ini juga masih pernah dari sini dan banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional sebetulnya. Ya, luar biasa sekali. Dan Jawa Timur juga Bapak Soekarwo, gubernur ini juga pernah dari Ki Ageng Basaria juga. Makanya beliau ini sangat luar biasa, memberikan kontribusi yang luar biasa di Indonesia ini, melahirkan tokoh-tokoh yang hebat, yang karismatik. Itu saja, mudah-mudahan mari kita selaku masyarakat, selaku generasi penerus menghidupkan nilai-nilai sejarah sehingga generasi-generasi kita bisa mengenal siapa leluhur-leluhur kita. Karena apa? Kita harus mengetahui leluhur-leluhur kita, sehingga kita tahu asal-usul kita. Luar biasa. Nah, itu saja, barangkali nanti beliau, saudara saya ini masih keturunan langsung Bapak Abdul Rahman. Ya, ini mungkin Bapak Rahman ini masih keturunan langsung, jadi insya Allah bisa menjelaskan lebih detailnya nanti, atau Pak Hari selaku juru kunci yang ada di sini. Mungkin pernah jenengan jumpai selama menjadi juru kunci. Sosok beliaunya seperti apa? Mungkin keanehan yang pernah jenengan lihat. Saya di sini cuma waktu dulu itu saya ngaji maca ayat kursi, ayat Yasin di sebelah sini. Dulu tuh saya sebelum mau lebaran habis asar itu maca Yasin sampai habis, terus saya tidur seakan-akan saya diberi keris, mungkin tiga itu saya ambil, tidak ada, kukira ada tapi di tembok masuk ke dinding, tidak tahu sekarang apa jatuh apa tancap di tembok itu, sekarang belum ada tuh. Semoga bisa kita pegang, semoga Allah bisa Allah kabulkan Allah. Amin. Mungkin ada yang ditambahkan selama jenengan mengenal sosok beliaunya sebagai leluhur jenengan, petunjuk-petunjuknya mungkin jenengan pernah merasakan mistik atau hal yang seperti apa yang perlu jenengan sampaikan ke publik? Iya, selama saya datang ke sini, ketika saya memiliki sebuah hajat, ya tidak lupa kita tetap harus yakin kepada Yang Kuasa, karena hanya dengan beliaulah semua yang kita inginkan pasti terkabulkan. Tapi dengan adanya Ki Ageng Basaria selaku leluhur kami, ketika kami ada hajat, mengirim doa kepada beliaunya, apabila sebuah bunga yang ada di makam sini muncul dan itu berdaun, bunga itu firasat kami, dan kami meyakini apa yang menjadi hajat kami akan terkabul dan akan tercapai. Itu saja yang sudah saya alami selama ini. Luar biasa. Ya, Ki Ageng, mungkin ada yang disimpulkan Ki Ageng tentang terkait makam beliaunya? Terima kasih. Ini kita mengupas dari sisi spiritualnya dalam kontak saya. Tadi secara latiful jisim, artinya yang kita bisa kontak itu dengan jasad halus kita. Karena kita semua memiliki jasad halus. Kalau kita bisa mengoptimalkan jasad halus kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, termasuk leluhur-leluhur kita terdahulu. Beliau ini memegang satu pusaka yang namanya Pinayung Jagat.
Sehingga tidak heran ketika beliau dalam memimpin di era kepemimpinan menjadi Raja Madiun gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi yang masyarakat itu tentram, sekalipun hidup di masa penjajahan, akan tetapi tetap karisma sehingga penjajah tidak berani, artinya itu segan. Ini jadi ini energinya di situ, dan energi ini sangat kuat sekali. Makanya pesan saya kepada saudara-saudara saya yang di luar sana, di samping kita berkirim doa, kita juga bisa mengambil atau memanfaatkan energi yang ada dan kita serap energi yang ada, artinya energi yang pernah mengikat beliaunya di sini, termasuk di Ageng Basaria. Ini kita energi ini kekal di alam semesta, sehingga tidak heran kalau ada yang kadang kita tawasul. Satu contoh saudara-saudara kita yang di Toreko, kadang kita tawasul ke Syekh Abdul Qadir Jailani, tawasul ke guru-guru kita atau ulama-ulama kita. Ini sebetulnya sangat realitas sekali, karena dengan seperti itu kita menyambung, tawasul menyambungkan. Dan setelah menyambungkan, karena energi, hukum energi ini kekal di alam semesta, atau energi aura yang pernah mengikat semasa hidupnya ini di alam semesta kekal. Nah, ini yang kita ambil dengan daya rasa kita, dengan daya cipta kita. Ini kita ambil, kita satukan. Ini akan menjadikan energi-energi yang positif. Jadi di situ, dan juga diterangkan juga dalam Al-Quran juga ada tempat-tempat mustajabah, waktu mustajabah. Tinggal kita saja pandai apa tidak kita untuk mengenali di sekitar kita. Artinya kepekaan batin kita. Insya Allah kalau cakra pada tubuh kita sudah terbuka, hijab-hijab pada tubuh kita sudah terbuka, insya Allah kita dengan alam semesta ini satu. Jadi rasanya, rasaku ya rasa semesta ini. Sebetulnya seperti itu. Nah, tinggal kepekaan kita, tinggal Sering ngelatih istiqomah kita. Dengan baik melalui zikir, melalui pernafasan, melalui riadah yang lain, itu tidak lain. Nah, dengan demikian secara tidak kita sadari pendekatan kita, rasa dekat kita kepada Allah ini semakin kuat. Nanti hubungannya juga ke situ, karena apa, pada hakikatnya alam semesta ini ya la maujuda ilallah wa nahnu adam la maujuda ilallah. Artinya apa? Kita sebetulnya tidak ada. La maujuda ilallah, yang ada itu hanya Allah, dan semuanya Allah. Tidak ada yang tidak. Karena wujud hak itu wujudnya Allah. Jadi kita bisa dengan kesadaran sebetulnya kita sebagai khalifah di muka bumi ini tentunya punya, artinya diberi Allah satu kelebihan yang lebih dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Tinggal kita saja mampu atau tidak kita mengoptimalkan atau menggali rahasia-rahasia yang ada pada diri kita selaku makhluk yang diutus oleh Allah sebagai khalifah di bidangnya masing-masing. Itu saja. Jadi pesan saya di tempat-tempat yang energinya bagus seperti di makam-makam aulia seperti ini, di samping kita kirim doa, kita juga memohon pada Allah energi atau aura yang pernah, karoma yang pernah ada pada itu kita minta. Nah, kita minta supaya hadir pada jiwa kita, sehingga insya Allah dengan demikian kehidupan kita ini akan menjadikan kehidupan yang lebih positif, lebih bermanfaat. Itu saja mungkin Kiai Ageng Basaria ini ada salah satu umarok dan ulama besar di Nusantara ini yang berlokasi di Desa Sewulan, termasuk di daerah Kabupaten Madiun. Mari kita lestarikan nilai-nilai budaya, nilai leluhur-leluhur kita, sehingga kita menjadi bangsa yang pandai untuk berterima kasih kepada leluhur-leluhur kita. Itu saja, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk pemirsa di semua di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ya sahabat pemirsa YouTuber dimanapun panjenengan semuanya berada, panjenengan semuanya saya ajak masuk ke dalam masjid yang penuh sejarah. Subhanalhamdulillah, bangunan yang sangat luar biasa sekali. Monggo, bismillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil wa anta hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita masuk ke dalam. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la quwata illa billah. Alhamdulillah, ini tepat jam 12 lebih 30 menit untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Ini panjenengan semuanya saya ajak masuk ke dalam masjid beliaunya yang sangat luar biasa sekali, temboknya sekitar 1 meter. Ya Ki Ageng, mungkin ada yang perlu disampaikan tentang keistimewaan masjid seperti ini secara spiritual Ki Ageng. Terima kasih. Kalau kita lihat tadi kita juga melakukan sholat 2 rakaat, sholat hajat di sini, ternyata energi atau aura yang ada di Masjid Agung ini termasuk masjid peninggalan Ki Ageng Basaria atau yang dengan nama aslinya Raden Mas Harun. Ini sangat luar biasa sekali, jadi energinya sangat luar biasa karena ini termasuk masjid yang sangat tua usianya. Ini didirikan tahun 1740. Nampak di sini itu bangunan masjid ini tebalnya 1 meter, tembok ini 1 meter masih asli. Dan ini terbuat dari tanah liat. Ini istimewanya seperti ini. Dan enggak roboh, masih terlihat bagus. Ini adalah salah satu bukti energi atau ditopang dengan aura-aura yang sangat luar biasa di sini. Dan getaran energi di sini sangat luar biasa sehingga bersolat di sini, berdoa di sini, insya Allah doa-doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah. Amin. Dan kami tadi juga sempat melakukan sholat 2 rakaat di tempat imam sini. Ternyata banyak sekali hal-hal yang sangat luar biasa. Kita coba masuk tadi ke alam lampau, di alam eranya Ki Ageng Basira. Ini adalah tempat untuk syiar waktu itu, karena beliau juga adalah seorang raja, Ki Ageng Basira ini. Jadi tentunya masjid ini di era dulu adalah sudah Sangat modern sekali. Mega, sangat mega. Luar biasa karena di era tahun 1740 yang saat ini seperti ini kan sangat luar biasa. Itu saja sekilas tentang Masjid Ki Ageng Basira. Terima kasih. Para pemirsa dimanapun Anda berada melalui channel Sanggar Cipta Alam, terima kasih udah ngikuti giat kami perjalanan dari Gresik menuju Madiun. Dan alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil azim. Kedatangan kami disambut luar biasa. Kebetulan saya bersama nasab dari keluarganya silsilah yang ke-7 kami ajak untuk bisa hadir di tempat sini. Alhamdulillah, semoga alam semesta dan seisinya merestui apa yang menjadi hajat kami semuanya. Diparingi Allah ketenangan, ketenteraman dan kedamaian sehingga kita menjadi khalifah di muka bumi, menjadi manusia yang lebih baik, yang memberi maslahah bagi para saudara dan kerabat tercinta. Melalui channel Sanggar Cipta Alam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Salam bahagia, salam sejahtera. Bye bye. Tim pemburu gaib. Nah, ini Ki Ageng, beliaunya Ki Ageng Surya Panulu. Nah, ini sama beliaunya. Nantikan kunjungan kami di kota Anda berikutnya. Sampai jumpa. Salam sehat, salam luar biasa. Babat Ceriu.